Pemirsa, identitas wanita yang ditemukan tewas tanpa kepala di Muara Baru, Jakarta Utara terungkap. Korban merupakan janda 4 anak warga Curug, Tangerang, Banten. Sadis bagian kepala korban ditemukan 600 meter dari lokasi tubuhnya. Kurang dari 24 jam polisi berhasil mengungkap identitas wanita yang ditemukan tewas tanpa bagian kepala di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. Dari hasil identifikasi serta pencocokan sidik jari, korban diketahui merupakan Sinta Handayani, warga Babakan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Dan akhirnya setelah dilakukan identifikasi, kemudian dilakukan pengecekan sidik jarinya juga, didapatkanlah keterangan atau informasi bahwa korban adalah seorang perempuan yang berusia 40 tahun. Polisi menemukan bagian kepala korban dalam karung 600 meter dari lokasi temuan tubuhnya yang juga terbungkus karung dalam kardus besar. Awalnya warga curiga setelah mencium bau menyengat dari balik tembok. Melakukan olah TKP dan juga observasi di seputaran TKP. Dan alhamdulillah pada malam harinya kami berhasil menemukan potongan bagian kepala daripada korban yang dimana ditemukannya itu berjarak sekitar 600 meter dari titik penemuan jasad korban pada pagi hari. Sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu, Sinta Handayani menjadi tulang punggung keluarga membiayai 4 anaknya. Wanita 40 tahun ini terakhir kali pamit berangkat kerja ke Jakarta Minggu sore. Sejak itu korban tak bisa dihubungi hingga keluarga melakukan pencarian. Terakhir curiganya ya pas kemarin aja, biasanya Senin malam dia berangkat kerja, pagi Senin harus ada di rumah, dia nggak pulang. Sampai sekarang, ya ternyata ya inilah. Seandainya kalau dia memang nggak pulang, dia tuh ngabarin sama neneknya atau sama anaknya. Keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku pembunuhan dan diganjar hukuman setimpal. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan buruh gabungan sejumlah konfederasi dan serikat menggelar unjuk rasa di Mahkamah Konstitusi pagi ini. Unjuk rasa massa buruh mengawal putusan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja soal pasal-pasal yang merugikan buruh. Ada Syahreza Zanski di MK melaporkan untuk Anda. Pemirsa, jelang putusan MK soal uji material Undang-Undang Cipta Kerja, situasi di sekitar Patung Kuda Jakarta terpantau sudah mulai ramai oleh sejumlah kaum buruh yang menuntut agar MK mengabulkan permohonan mereka soal mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Hari ini massa sudah mulai berdatangan, sebanyak ribuan massa yang datang dari berbagai kota, dan di kawasan Patung Kuda mereka terhenti dan tidak bisa masuk ke depan gedung MK. Dan ada pun beberapa tuntutan dari para buruh, diantaranya meminta agar menghapus aturan upah murah dan menghapus outsourcing seumur hidup, dan juga menghapus adanya aturan mengenai PHK yang dipermudah serta pesangon yang rendah. Sehingga diharapkan untuk aksi pada kali ini agar MK mengkabulkan gugatan para buruh di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Tanpa sebab, 3 orang sekeluarga di Salatiga, Jawa Tengah dianiaya tetangganya menggunakan senjata tajam. Pelaku tengah diperiksa kondisi kejiwaannya. Keluarga Mustakin masih berkumpul di rumah mereka di Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. 3 anggota keluarga ini terluka senjata tajam dianiaya tetangganya. Kejadian bermula saat korban pertama, Mustakin, baru pulang ke rumah usai mengantar anaknya ke sekolah, dipanggil oleh pelaku berinisial T. Pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata tajam dan menganiaya korban. Pelaku kemudian masuk ke dalam rumah dan menganiaya ibu serta adik korban hingga ketiganya dilarikan ke rumah sakit. Tahun lebih itu. Karena apa? Tapi awalannya kan sudah pernah menyerang. Oh memang enggak, berarti enggak sekali ini bukan yang pertama. Jadi awalnya menyerang, tapi keponakan saya yang diserang. Saya yang melindungi ponakan saya.
Pelaku kini telah diamankan polisi untuk diperiksa dugaan gangguan kejiwaan. Jika terbukti akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Magelang. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran meludaskan lantai 3 gedung utama Mapolda Gorontalo dini hari tadi. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Kebakaran besar melahap lantai 3 gedung utama Mapolda Gorontalo Kamis dini hari sempat membuat panik para petugas jaga. Api dengan cepat membesar sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah. Tahanan lagi anak buah aman kan? Diduga kebakaran dipicu akibat korsleting listrik dari salah satu ruangan. Api berhasil dengan cepat dipadamkan hingga tidak merembet ke ruangan lain. Dampak dari kebakaran ini, petugas pun terpaksa memindahkan sejumlah tahanan di lantai 3. Di salah satu ruangan di Polda Gorontalo, yaitu ruangan Biro Ops, terjadi kebakaran. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Gorontalo, Nur Faizi Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil tim liputan TV One ditabrak truk ekspedisi saat menepi di bahu jalan tol Pemalang, Jawa Tengah. Pengemudi dan 2 jurnalis meninggal dunia dan 2 lainnya luka-luka. Kecelakaan maut menimpa rombongan tim liputan program investigasi TV One di tol Pemalang, Jawa Tengah. Mobil minibus liputan yang mereka tumpangi terlibat kecelakaan dengan truk ekspedisi di KM 315A arah Jakarta menuju Semarang. Dalam kecelakaan tersebut 3 penumpang tewas dan 2 lainnya luka-luka. Korban meninggal yaitu pengemudi bernama Sunardi, Marwan penumpang di belakang kemudi dan Alwan Syahmidi penumpang di baris ketiga. Sementara 2 penumpang luka-luka adalah Felicia Melinda, penumpang di samping kemudi, dan Geigi Yudhistira, penumpang di baris kedua sebelah kiri. Salah satu korban selamat, Felicia, menceritakan kejadian berawal saat mobil tim liputan mereka bermasalah dan menepi ke bahu jalan. Saat itulah mobil tiba-tiba ditabrak truk ekspedisi dari arah belakang. Kita mau liputan juga ke lapangan, sempat subuhan dulu di rest area berapa tuh ya, nggak jauh deh dari TKP. Terus 6:30 kita langsung berangkat lagi. Dia selamat dia. Ini yang dia jalan, posisinya di bahu jalan. Terus? Emang berhenti di bahu jalan karena mau kacanya berdebu dan air di wipernya udah nggak nyala, harus manual disiram. Terus pas berhenti supirnya lagi nyiram-nyiramin, udah kejadian itu. Ditunggu pakai truk berarti? Iya. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMA mengendarai motor sport dengan kecepatan tinggi di ruas tol Purbalenyi. Petugas menghentikan pengendara ini di kilometer 127 Pasteur. Seorang pelajar SMA mengendarai motor sport di ruas tol Cileunyi, Bandung dengan kecepatan tinggi. Pengendara motor ini menyalip kendaraan di depannya, berpindah ke lajur kanan. Pengendara ini masuk melalui pintu tol Cileunyi. Petugas Jasa Marga mengejar dan memberhentikan pengendara motor di kilometer 127 Tol Pasteur, Bandung. Kemeriahan kampanye pilkada di Pulau Hatta, Banda Neira, Maluku Tengah berakhir duka. Jembatan yang dilewati puluhan orang rombongan calon bupati dan wakil bupati tiba-tiba ambruk. Akibatnya 7 orang tewas dan 10 luka-luka. Kemeriahan kampanye pilkada di Pulau Hatta, Banda Neira, Maluku Tengah berubah menjadi duka. Jembatan tiba-tiba ambruk saat dilewati calon bupati dan calon wakil bupati bersama tim ses yang juga dipenuhi warga desa Kampung Baru. Diduga jembatan ambruk tak kuat menahan beban yang berlebih. Akibatnya 7 orang tewas, diantaranya anggota DPRD Maluku Anan Tejan Mubati, mantan anggota DPRD Maluku Ruslan Harusan, dan 3 orang warga Pulau Hatta. Selain itu 10 orang luka-luka, 3 diantaranya dalam kondisi kritis, seluruhnya masih dalam perawatan di Rumah Sakit Banda Neira. Dari Banda Neira, Maluku Tengah, Juanda Sari, iNews melaporkan.
Kita ke kasus korupsi impor gula dengan tersangka Tom Lembong. Meski sudah ditahan, Kejaksaan Agung masih mendalami apakah ada aliran dana ke Tom Lembong. Penyidik Kejaksaan Agung masih akan meminta keterangan 8 korporasi yang terlibat impor gula. Ex-Mendak era Jokowi Tom Lembong dan pihak swasta sudah ditahan dan ditetapkan tersangka dalam kasus izin impor gula. Izin impor yang diteken Tom Lembong pada 2015 dinilai merugikan negara 400 miliar rupiah. Namun Kejaksaan Agung belum bisa memastikan apakah Tom Lembong menerima fee dari izin impor gula dan masih akan meminta keterangan dari 8 perusahaan yang terlibat impor gula. Tersangka sebagai regulator ya bersama dengan dari PPI dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, apakah ada misalnya Penangkapan Tom Lembong mengejutkan banyak pihak, salah satunya Anies Baswedan. Melalui akun media sosialnya, Anies Baswedan mengungkapkan akan memberi dukungan moral pada sahabatnya ini, namun tetap menghormati proses hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, masihkah Anda ingat dengan pesulap Pak Tarno yang terkenal dengan jargon prok-prok jadi apa? Pesulap komedi ini kini hidup dengan kondisi yang serba terbatas karena menderita stroke. Namun Pak Tarno masih semangat berjuang mencari nafkah. Tak seperti sebelumnya yang tampil ceria dan atraktif, Pak Tarno kini hidup di atas kursi roda setelah terserang stroke. Kondisi pesulap ini sudah membaik, meski masih harus terapi dan konsultasi dokter serta masih konsumsi obat. Di tengah kondisi sakit, Pak Tarno masih semangat mencari nafkah, berjualan peralatan sekolah dan mainan, berpindah-pindah di sejumlah sekolah di Jakarta. Sekali berjualan, Pak Tarno bisa mendapat keuntungan 150 hingga 300 ribu rupiah, cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Sama pulpen LOL. Iya. Apa? Pulpen Karena dia kan maunya di luar ngelihat orang banyak. Dia lebih senangnya melihat orang banyak ramai gitu. Dia baru semangat untuk kesembuhan dia. Stroke bisa menimpa siapapun, namun bisa dicegah. Yakni dengan rutin olahraga, kelola stres, diet seimbang, cek kesehatan secara rutin, hindari asap rokok, dan cukup istirahat. Dari Jakarta, Widya Reni dan Kurniawan melaporkan. Dua mantan artis sinetron Syahrul Gunawan dan Ali Syakib beradu ide dalam Pilkada Bupati Bandung tadi malam. Sementara itu menantu mantan Presiden Jokowi Bobi Nasution meladeni petahana Edi Rahmayadi pada debat perdana Pilkada Sumatera Utara. Kemeriahan acara debat Pilkada 2024 juga terasa pada debat calon bupati dan wakil bupati Bandung. Sebelum debat dimulai, para pendukung bahkan naik ke atas podium, meneriakan yel-yel dukungan sambil berjoget. Tak hanya di ruang debat, kemeriahan juga terasa di luar arena debat. Saat menyampaikan visi misi, paslon nomor urut 1 Syahrul Gunawan Gun-Gun Gunawan menjanjikan layanan masyarakat yang prima. Sementara paslon nomor urut 2 Dadang Supriyatna Ali Syakib menjanjikan insentif untuk guru ngaji dan meningkatkan pinjaman bergulir hingga 100 miliar. Debat kedua Pilkada Kabupaten Bandung akan digelar 20 November mendatang. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Saufat Indrawan, iNews melaporkan. Nomor urut 1, sudah cukup? Pendukung dua paslon Cagup Jawagup Jawa Tengah saling berbalas yel-yel pada debat perdana Pilkada Jawa Tengah Rabu malam. Pasangan nomor urut 1 Andika Perkasa Hendra Priyadi dan pasangan nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taj Yasin Maimun beradu gagasan untuk meraih simpati warga Jawa Tengah. Debat perdana Pilkada Sumatera Utara, pasangan Bobi Nasution Surya dan pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala saling beradu ide. Bobi menekankan peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, sementara Edi Rahmayadi bertekad melanjutkan programnya untuk mewujudkan Sumatera Utara unggul, maju dan berkelanjutan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, mempererat tali kekeluargaan dan kekompakan, DPP Partai Perindo menggelar team building outbound di Lido Lake Resort KEK MNC Lido City, Cigombong, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini diikuti jajaran pengurus dan kader serta dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibyo. Suasana riang dan penuh semangat memenuhi area kegiatan outbound DPP Partai Perindo di Lido Lake Resort KEK MNC Lido City, Cigombong, Kabupaten Bogor. Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo juga turut serta dalam kegiatan ini untuk memberikan semangat dan menunjukkan kekompakan saat bermain games bersama para kader. Menurut saya ini sangat dibutuhkan, apalagi kita mau mulai mentransformasi partai dengan kerjasama kolektif yang lebih baik gitu. Dan tim building ini sebenarnya adalah wujud dari Mbak Ketum kita sendiri yang mau turun tangan ke teman-teman di dalam partai politik, dan juga teman-teman semua yang ada di sini punya perannya masing-masing. Kita berkomitmen harus satu hati, satu kata, kita harus kompak supaya kedepannya ini menjadi basis yang sangat baik sekali untuk kita bisa bekerja sama sebagai tim untuk memajukan Partai Perindo tentunya, dan pada akhirnya bisa turut mendukung program pemerintah dan seluruh kebijakan yang pemerintah lakukan dalam pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran tentunya. Outbound bertema IATI atau satu hati satu kata ini diharapkan akan memperkuat komitmen dalam tubuh partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Anissa Septiarani, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program seputar iNews siang hari ini juga dapat Anda lihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.